Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 8. Sebuah balok ditekan oleh gaya konstan dengan sudut deklinasi theta. Gambar kanan menunjukkan besar percepatan terhadap nilai koefisien gesek kinetik mu k antara balok dengan lantai, di mana A1 itu 3 meter per second kuadrat, mu k2 adalah 0,2, mu k3 adalah 0,4. Artinya percepatan akan berhubungan dengan mu k. Gitu ya. Nilai percepatan akan berhubungan dengan mu k. Berapakah nilai theta? Oke. Artinya kalau kita gambarkan diagram benda bebas di sini, maka kita bisa dapatkan ya F1 itu akan sama di sini F cos theta, lalu yang ke bawah adalah F sin theta. Lalu kita punya gaya gravitasi Fg atau M kalikan G, dan gaya normal arahnya ke atas, dan gaya gesek arahnya ke belakang ya, dengan percepatan A. Nah, begitulah gaya yang ada ya. Baik, sekarang misalkan kita ambil nilai A itu arahnya ke sana, jadi positif saja arahnya ke sana, sehingga dengan melihat hubungan hukum Newton dari permasalahan ini, kita bisa dapatkan bahwa F cos theta dikurangi dengan FK itu akan sama dengan M dikalikan dengan A, di mana F cos theta, FK itu akan sama dengan mu K dikalikan dengan N, sama dengan M dikalikan dengan A, di mana N kita bisa dapatkan sigma N itu akan sama dengan F sin theta ditambah dengan Mg. Jadi kalau kita substitusi ke sini, F cos theta dikurangi mu K, F sin theta ditambah dengan Mg itu sama dengan A. M kali A, maaf. Ya, M dikalikan dengan A. Sehingga kita bisa dapatkan A itu akan sama dengan minus F sin theta plus Mg dibagi dengan M, ya, kali mu K ditambah dengan F per M kali cos theta. Nah, Anda bisa lihat di sini. Maka ini adalah persamaan garis lurus A sebagai fungsi dari mu K ya, karena F dan yang lain-lainnya itu konstan semua. Yang mu K-nya, kalau mu K-nya kita ubah, maka dengan mu-nya tidak berubah, maka akan berubah. Nah, ini kita akan bisa lihat di sini. Ketika A sama dengan 0, ya, ketika mu K sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan A akan sama dengan F per M cos theta, di mana A itu akan sama dengan A1 ya. Sehingga kita bisa dapatkan F-nya itu ada, masanya itu ada. Ya, kita bisa dapatkan ini. Ya. Ya, kita akan dapatkan ini ya. A1 sama dengan F theta. Nah, kalau kita perhatikan gradien garis dari A terhadap A1, ya, gradien garisnya. Ya. Ya, kalau kita perhatikan, maka gradiennya akan sama dengan besar ini, koefisien di depan mu K. Ya, jadi kalau misalnya kita tulis di sini, ya kita harus hati-hati di sini. Kita kasih pembatas saja biar jelas. Maka F sin theta ditambah dengan Mg dibagi dengan M itu akan sama dengan Y dibagi dengan X ya. Tapi di sini lihat, ini minusnya itu kita hilangkan. Kenapa? Karena kita sudah pastikan bahwa karena dia turun gradiennya, jadi minusnya sudah mewakili dengan gradien yang turun ini. Jadi akan sama dengan A1 dibagi dengan mu K2. Ya, Anda bisa lihat, semestinya gradiennya adalah minus A1 per mu K2, tapi di sini ada minus juga jika kita saling ini. Nah, dari dua persamaan ini persamaan 1 dan ini persamaan 2, kita bisa substitusikan 1 kepada 2, maka kita akan dapatkan F per M cos theta dibagi dengan ini. Ya, sehingga kita akan punya F per M sin theta ditambah dengan G sama dengan F per M kali mu K2 cos theta. Ya, ya kita punya ini. Atau ya, lalu yang ingin kita hitung itu adalah ya, yang kita mau hitung adalah ya, yang kita hitung adalah tetanya. Artinya kita harus hilangkan apa yang kita ketahui itu F per M ya, karena F per M itu sama dengan itu.
Oke, mungkin kita ulangi dulu ya sebelum kita substitusi ke sini. Ya, saya hapus dulu. Kita akan pindah ke halaman yang lain, halaman setelahnya. Kita pindah ke halaman selanjutnya dulu ya, yang kosong. Ya, dengan kita tulis lagi apa yang kita ketahui, A1 akan sama dengan F per M cos theta, ya. Lalu yang kedua adalah tadi F per M, saya tulis langsung aja ya, sin theta ditambah dengan G itu akan sama dengan A1 dibagi dengan mu K 2. Oke, di sini A1 kita tahu angkanya, jadi sebenarnya yang tidak kita tahu adalah F per M. Ya, jadi dari sini kita substitusi F per M itu akan sama dengan A1 dibagi cos theta. Sehingga kita bisa dapatkan di sini A1 dibagi cos theta itu akan sama dengan sin theta. Langsung saya tulis saja ya. Cos theta, ini sin theta ditambah dengan G akan sama dengan A1 dibagi mu K 2. Sehingga A1 tangen theta ditambah dengan G sama dengan A1 dibagi mu K 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan A1, mungkin tangannya kita pindah saja ya. Jadi kita punya tangan theta itu akan sama dengan G per A1. Ya. Oh, mungkin langsung aja ya. 1 mu K1 kita bagi dikurangi dengan G per A1. Nah, 1 mu K1 berarti 1/0,2 dikurangi kita tinjau aja G-nya 9,8 ya, karena tergantung soalnya. Meter per second kuadrat dibagi dengan A1-nya di situ adalah 3,0 meter per second kuadrat juga. Sehingga kita bisa dapatkan di sini ya, kalau kita hitung ya 1/0,2 dikurangi 9,8 bagi 3, hasilnya adalah ya Anda bisa hitung sendiri ya. Anda bisa hitung sendiri di sini hasilnya berapa, dan sehingga kita bisa dapatkan theta itu adalah arkes tangan dari theta. Arkes tangan ya. Arkes tangan buat theta, arkes tangan dari ini. Misalnya ya tetanya bisa Anda dapat derajat atau radian. Ya, jadi ini memanfaatkan persamaan dinamika untuk dapatkan persamaan A dengan mu K, lalu kemudian kita cari secara aljabar. Ya. Berikut pembahasan untuk nomor 9, nomor 8.